action, let's go. trouble 물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nikadek Pujiani Dewi akan menjelaskan proses pembuatan makalah. Di sini kami beranggotakan 7 orang. Saya Arya Ramdhani, NIM 001. Saya Sarwana Fisa, NIM 002. Saya Luna Ifatul Madiah, NIM 003. Saya Dimai Balberdaus, NIM 004. Saya Asal Baludrati, NIM 065. Saya Muhammad Faik Difadil, NIM 006. Saya Rifia Lubwa Zahra, NIM 007. Karya ilmiah adalah tulisan hasil pemikiran, penelitian, atau kajian yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karya ilmiah disusun untuk memecahkan suatu masalah atau menjawab pertanyaan ilmiah. Ciri-ciri dari karya ilmiah yaitu objektif, netral, sistematis, logis, dan menyajikan fakta. Fungsi karya ilmiah sendiri yaitu sebagai penjelas, ramalan, dan sebagai kontrol. Karya ilmiah memiliki berbagai jenis, salah satunya yaitu makalah. Makalah adalah karya ilmiah tertulis yang membahas suatu permasalahan berdasarkan analisis objektif dan teori yang relevan. Makalah memiliki susunan yang sistematis, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Di dalam penulisan makalah terdapat beberapa syarat, diantaranya 1. Menggunakan kalimat efektif, di mana penulis harus menggunakan kalimat efektif agar gagasan atau pesan dari penulis kepada pembaca dapat tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. 2. Menjawab rumusan masalah. Dalam bab pembahasan, penulis harus dapat menjawab keseluruhan dari rumusan masalah yang terdapat dalam pendahuluan. 3. Mencantumkan referensi, di mana penulis harus mencantumkan referensi yang berfungsi sebagai dasar teori dan acuan dalam penulisan makalah agar isi pembahasan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan selanjutnya adalah format penulisan makalah. Format penulisan dalam makalah sendiri itu ada 4. Yang pertama, yakni menggunakan kertas dengan ukuran A4. Yang kedua adalah margin diatur dengan ukuran kiri dan atas 4 cm dan kanan bawah 3 cm. Yang ketiga adalah menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 12 poin dan spasi 1,5, kecuali pada bagian judul, bab, dan subbab. Dan jangan lupa untuk meratakan teks antara kiri dan kanan atau di justify. Dan yang terakhir adalah mengenai penulisan halaman. Penulisan halaman sendiri itu dimulai dari bagian kata pengantar dan daftar isi menggunakan angka Romawi, dan bagian pendahuluan, isi, penutup, sampai daftar pustaka dengan angka biasa. Selanjutnya akan membahas cover, kata pengantar, dan daftar isi. Pada cover ada beberapa poin yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu judul, yang kedua tujuan penulisan, yang ketiga nama dosen, yang keempat logo instansi, yang kelima penyusun, dan yang terakhir yaitu berisi prodi, fakultas, universitas, dan tahun pembuatan. Selanjutnya yaitu kata pengantar. Di dalam kata pengantar ada beberapa poin yang dijelaskan. Yang pertama yaitu ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua menyebutkan tujuan penulisan. Yang ketiga menyebutkan pihak yang membantu. Yang keempat berisi harapan, kritik, dan juga saran. Dan yang kelima ditutup dengan nama, tanggal, dan penulis. Selanjutnya pembuatan daftar isi. Daftar isi bisa dibuat secara otomatis pada Word dengan memasukkan judul bab pada heading 1 dan subbab pada heading 2. Lalu kita mengarahkan kursor ke halaman yang akan kita buat daftar isi. Lalu kita klik reference, lalu ke table of content, dan yang terakhir yaitu automatic table. Selanjutnya masuk bab 1. Di bab 1 ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan. Latar belakang berisi tentang permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan materi yang akan dibahas di bab 2.
Rumusan masalah ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah dan harus menjawab unsur apa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, tujuan. Tujuan ini berisi tentang pernyataan-pernyataan yang bermanfaat dan sesuai dengan rumusan masalah di atas. Selanjutnya adalah bab 2, pembahasan. Pembahasan adalah bagian utama dari sebuah makalah yang berisi jawaban dari rumusan masalah. Jadi, jika rumusan masalah ada 3, maka di subbab pembahasan juga harus ada 3. Fungsi pembahasan yang pertama menjelaskan secara detail tentang topik atau permasalahan yang diangkat. Yang kedua adalah memberikan solusi atau pendapat, saran berdasarkan hasil dari kajian. Dan yang terakhir adalah menjawab semua dari rumusan masalah yang telah disampaikan di bab 1 pendahuluan. Terakhir, harus ada sintesis atau kutipan dari penelitian terdahulu untuk memperkuat argumen-argumen kita di pembahasan. Isi dari pembahasan sendiri meliputi berbagai subbab agar sistematis, tergantung dari ada berapa rumusan masalah yang akan kita bahas. Selanjutnya pada bab 3 yaitu penutup yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu kesimpulan. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil pembahasan makalah yang ditulis secara singkat dan padat dan dituliskan dalam bentuk poin-poin sesuai dengan banyaknya jumlah rumusan masalah dan tujuannya. Yang kedua yaitu saran. Saran merupakan masukan atau rekomendasi hasil pembahasan yang telah kita buat. Biasanya saran ini dibuat dalam satu paragraf yang terdiri dari 3-4 kalimat. Selanjutnya pada bagian akhir makalah terdapat daftar pustaka. Daftar pustaka ini memuat sumber-sumber yang dapat kita gunakan untuk penulisan makalah. Sumber-sumber ini bisa kita dapatkan di buku, jurnal, dan lain sebagainya. Dan penulisannya menggunakan apostel atau Chicago style.